Ya udah, yang tahu kan pihak keluarga lah yang berhak. Orang lain mau berkata apa, keluarga Vanessa dan keluarga almarhum istri saya yang berhak untuk menentukan makam Vanessa. Om, Ya. kalau pihak banyaknya tuduhan-tuduhan ini bermunculan gitu akhirnya, Om. artis loh Om yang capek loh. Iya, biarin lah, nggak apa-apa lah kalau mereka seperti itu. Ya gimana ya, Dedi orangnya seperti ini, ya udah nggak apa-apa sih, capek juga sih. Cuman kan kalau Dedi nggak terlalu aktif di media sosial, bener, nggak pernah aktif di media sosial. Jadi hanya beritanya tuh hanya dikasih tahu sama teman, sama saudara, keluarga. Jadi berita-berita sampah kayak gitu nggak Dedi baca, nggak Dedi ini udah nggak Dedi pikirin, ya. Jadi kalau dibilang capek ya capek lah, siapa sih manusia yang nggak capek ya dengan kondisi seperti ini. Jadi cuma pengen cepet selesai aja masalahnya, fokus sama Gala, fokus sama masa depannya, pengennya sih seperti itu. Jadi pengen cepat selesai lah Ada masalahnya. himbauan Dedi untuk para orang-orang yang menyebarkan fitnah ini gitu loh, maksudnya jangan segampang itu gitu loh. Percaya. Iya, sekarang kan gini, apapun yang statement Dedi, apapun yang Dedi ngomong, ya kalau emang orang udah nggak suka, pasti nggak suka aja kan. Daripada nanti Dedi ngomong tambah ada makin gaduh lagi, udah mendingan Dedi diem aja, biasa aja lah. Yang penting selama ada Bang Milano, ada Prof Bambang, ya udah Dedi tenang lah, ya. Ada sejuta netizen yang mau hujat Dedi, di belakang Dedi ada support Dedi adalah Mama Puput, keluarga, Bang Milano, Profesor Bambang, sudah cukup. Itu yang membuat Dedi kuat, ya. Oke. Oke, yang soal makam kan ada kabar mau dipindahin gitu, karena kan dari semasa almarhum hidup pun memang dia yang meminta, karena dia ingin ditumpuk sama makam mamanya. Alasannya apa? Karena biar sama-sama kalau lagi dibersihin, dirawat, Iya. sampai Ini harus masalah dada gitu. masalah makam ya. Gini, jadi semasa dulu masih ada Vanessa, waktu kita pernah ziarah bareng ke almarhum mamahnya, Vanessa bilang ke saya waktu itu di Karet Bifak, "Dad, bisa nggak ya kita punya makam keluarga, kita sama-sama. Nanti kalau misalnya aku udah nggak ada umur atau Dedi nggak ada umur, kita bisa sama-sama satu dengan mama, ya seperti yang kalau di kampung-kampung ya ada makam keluarga gitu." Saya bilang sama Vanessa, "Nes, di sini nggak ada lagi tanah yang luang, udah nggak bisa lagi di Karet Bifak kan memang sudah penuh. Kalaupun mau itu punya makam orang yang sudah nggak dipakai, itu kita bisa beli ya nanti buat satu saat nanti kita di situ." Nah, jadi keinginan almarhum Vanessa itu pernah bicara begitu dengan saya pada saat waktu kita sama-sama nyekar ziarah ke makam. Nah, hari di mana Vanessa meninggal, saya sudah bicarakan ke Mama Puput pada saat itu. Setelah saya dari kantor menuju ke rumahnya Bibi, ke rumah Vanessa, saya udah bilang sama Mama Puput, aku ingin makamkan Vanessa satu liang dengan mamahnya. Saya udah bilang betul, saya harus satu liang sama mamanya. Tapi memang waktu itu saya dilema, ini ada nggak satu lagi buat Bibi. Nah, pada saat itu saya berpikir cobalah nanti kita bicarakan. Ini memang agak jadi dilema. Di sisi lain keluarga Pak Bibi, Pak Faisal mungkin ingin sama-sama. Di sisi lain saya ingin makam Vanessa satu liang sama mamahnya, karena saya ingat beliau almarhumah pernah bicara seperti itu, ya ingin kita sama-sama di satu makam dekat-dekat di situ dengan mamahnya saya. Nah, pada saat itu karena harus diputuskan segera dimakamkan di mana, ya akhirnya diputuskanlah oleh Pak Faisal dimakamkan di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya saya Dedi pengennya Vanessa satu makam dengan liang kuburan makam mamahnya. Ya sudah, tapi diputuskan karena sudah di Malaka. Dengan berat hati sebenarnya Dedi, ya sudah biarkan, karena hati kecil Dedi pada saat itu memang nantilah
mungkin kalau memang waktunya tepat, makam itu akan dipindahkan ke satu makam dengan mamahnya. Di hari ke-10 pernah ada yang nanya pada saat itu hari yang Udah kita di makam mimpi. dia di mimpi kan, tapi Dedi nggak mau cerita mimpinya itu Vanessa ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Itu mimpi, permintaan Vanessa seperti itu. Dan saya sudah sampaikan juga ke Prof Bambang, ke Bang Milano, Bang, Bisa, ini Bang. ya ini ada pesan dari Vanessa, Dedi dimimpikan, ini gimana Bang itu. Memang dari awal juga saya kan pengen Vanessa dimakamkan di satu makam dengan mamanya, ditambah lagi saya dimimpikan itu. Terus Di hari ke-10 ya? Iya, di hari waktu preskon di kantor di kantor Bang Milano seperti itu. Jadi di lain sisi lagi ada kenapa saya ingin pindahkan juga karena makam di sana itu kan di pinggir jalan ya, gitu. Itu yang Dedi takutkan. Nah ini takutnya ada pelebaran jalan, ya itu yang Dedi takutkan. Itu juga salah satu keputusan Dedi untuk akan memindahkan Vanessa di satu liang dengan mamahnya. Jadi seperti itu. Jadi nanti pelaksanaannya kapan belum nanti saya bicarakan dengan Bang Milano karena ini kan kita belum 40 hari ya. Jadi kita fokus dulu dengan acara 40 hari, tapi karena Bang Milano juga sudah bicara masalah ada statement makam, ya sudah saya bicara misalnya mengenai makam Vanessa ya itu. Tapi pihak keluarga sendiri yang di Surabaya itu seperti apa Om dengan adanya statement seperti ini, adanya keinginan mungkin Karena yang ya? pihak Ya, keluarga Surabaya keluarga juga dari mau. Tentu dari pihak keluarga besar Vanessa semua mendukung atas mensupport pemindahan makam Vanessa ke satu liang dengan mamanya, dan keluarga dari Mama Lucy almarhum itu juga sudah mengizinkan. Saya sudah telepon ke adik langsungnya Evi, terus Bang Milano juga telepon ke Tante Reni, ya mereka support saya. Mereka setuju untuk makam Vanessa dimakamkan satu liang dengan mamahnya nanti. Tapi sudah dibahas ya? dengan keluarga Bibi sendiri. Gimana Om? Sudah Itu dibahas di sana. saya belum bahas ke sana, tapi saya nanti masalah itu kan nanti saya bicarakan ke Bang Milano. Yang penting yang saya sudah sampaikan ini di media, mungkin nanti kan besok akan mungkin tayang ya, pihak sana mendengar karena memang tidak menurut Bang Milano nanti saja gitu. Yang penting kalau mau bicarakan mengenai pemindahan makam ya silakan saja. Tapi memang belum Tapi ada memang pembicaraan. bukan saatnya. Iya, Om, belum Om, saatnya ini kan masih akan 40 membuat hari ya. polemik ya Om besar, akan bikin jadi polemik besar karena satu masalah belum selesai tiba-tiba ada keinginan seperti ini. Apakah ini juga akan jadi bumerang buat Om sendiri ketika Om dan mungkin keluarga besar Vanessa di Surabaya ingin setuju dengan pemindahan ini gitu? Ini akan jadi bumerang besar lagi Om. Ya, itu sih masalah bumerang sih ya, karena ini kan hak ya, masalah hak dan ada pesan, ya, ada wasiat, ya itu harus dijalankan. Makanya kan sebenarnya kan harusnya nggak terblow up nih. Nah, sebenarnya kan nggak harus terblow up nih. Sekarang sudah terblow up seperti ini, ya sudah. Karena banyak yang bertanya ya. Pasti ada pro dan kontra, ya pasti ada pro dan kontra. Tapi ya sudah, resiko harus keluarga ambil keputusan sudah final. Tapi Ya, tidak menyayangkan sudah, Om dengan hati nurani Om sendiri karena kan maaf ya Om, Suami istri. maksudnya tadi Om bilang ada kekhawatiran di pinggir jalan segala macam. Tapi Om sendiri hati Om itu seperti apa sih, maksudnya ya nerima atau enggak untuk di pemindahan ini gitu? Iya, bukan menerima lagi, karena kan tadi jalan ceritanya kan saya udah bilang dari awal kan saya sama Vanessa pernah ziarah, dia ingin satu makam, dia waktu itu bukan ingin satu makam, ingin dekat dengan makam mamahnya. Nah, mimpinya saya kemarin itu dia pengen, karena sudah tidak ada tanah lagi kan di sana, sudah nggak ada tanah kosong, dan dia ingin dimakamkan satu makam dengan mamahnya. Jadi ada polemik ya biasa, ya sudah harus diambil resikonya, apapun yang terjadi ya makam harus dipindahkan. Pak Om, Dodi, kalau ini kan pihak mereka keluarga sana tidak berdua kan dianggap sebagai
pasangan sehidup semati. Bagaimana nanti kalau ketika makam dipindah, nah mereka kan udah image-nya udah pasangan sehidup semati, itu makam juga dijajarin berdua itu satu tempat, satu liang. Gimana ya jawabnya? Ya keputusan sih sudah final ya, karena ini kan wasiat gitu, wasiat karena itu harus Dedi jalankan amanat itu gitu. Jadi ya sudah, jadi nggak ada satu hal lagi yang bagaimana nanti ini kan hidup semati dan sebagainya. Udah yang tahu kan pihak keluarga lah yang berhak. Orang lain mau berkata apa, keluarga Vanessa dan keluarga almarhum istri saya yang berhak untuk menentukan makam Vanessa. Om, Ya. kalau pihak sana keberatan gimana Om? Jangan itu dulu deh, yang lain dulu ya. Nanti malah salah paham. Yang penting udah saya udah ini lagi udah clear dulu masalah makam ya. Tadinya makan Dedi sebenarnya nggak mau bicarakan masalah makam. Takutnya banyak kan perkembangan begini sudah clear. Yang penting fokus ke acara 40 hari. Ya, apalagi soal pinjol. pinjol ya, tegasin lagi ya. Sekali lagi saya tidak pernah melakukan pinjaman online apapun. Ya, saya tidak pernah. Jadi itu hoax ya. Saya tahu itu akunnya hanya itu aja yang ingin menjatuhkan saya, ingin menjelek-jelekan Dedi. Ya, saya nggak tahu tujuannya, motivasinya apa, saya nggak tahu. Yang jelas saya tidak pernah melakukan pinjaman online. Ya, saya sudah tegaskan lagi, tidak. Kalau misalnya bisa membuktikan silakan. Pinjaman online mana yang Dedi melakukan pinjaman itu? Kan ada itu akunnya Pak. Silakan cari aja. Media cari, buat teman-teman media cari saya Dedi atas nama Dodi Sudrajat pernah atau tidak melakukan pinjaman online. Silakan. Mbak Putri Jadi, bisa dibilang ini ngomong, adalah katanya kan akunnya itu aja. Iya. Ada keinginan nggak sih untuk melaporkan? Udah saya sampaikan ke Bang Milano, sudah dicatat sama Bang Milano akun-akun siapa saja yang identik menyebutkan nama saya dan akun yang menyudutkan saya dan masuk delik hukum, ada delik hukumnya dan ada pencemaran nama baik. Sudah dicatat sama Bang Milano. Tinggal nanti tunggu saatnya aja, mungkin Bang Milano akan melaporkan akun-akun itu. ini Ya. dipicu karena Om, maaf, dipicunya ada pinjaman online ini karena yang Om dibilang ngebet banget dengan apa yang dapat uang asuransi itu mungkin. Iya, ya mungkin seperti itu. Tapi kan kenyataannya ngebet merebutkan warisan yang mana gitu kan. Jadi Dedi juga bingung kan sama ini kan. Dari dana-dana yang disumbangkan juga datangnya nggak ke Dedi, sumbangan yang buat gala, ya kan. Terus sumbangan yang mencari dana rumah itu juga bukan ke Dedi. Di mana gitu memperebutkan warisan, Dedi dibilang mengambil hak anak yatim piatu. Itu kan hal-hal yang kita bisa lihat lah. Sebenarnya itu kan nggak sesuai dengan apa yang ditujukan ke Dedi kan, gitu kan. Apa yang mau diperebutkan warisan juga di situ, rumah ngontrak, mobil juga sudah rusak, asuransi jasa marga juga sudah tidak dapat, ya. Mereka yang mengajukan waris dan hak asuh dan hak wali gala ke pengadilan, semuanya sekarang yang dituduhkan ke Dedi gitu kan. Jadi ya udahlah, Dedi diam aja. Masyarakat juga kan tahu kan mana yang benar, mana yang nggak apa-apa gitu. Jadi intinya untuk netizen yang menyerang Dedi ya sudahlah, nggak apa-apa. Ya artinya nggak Dedi karena Bang Milano sudah catat itu akun-akunnya. Ya. Yang menarik nih, Udah, 40 hari. banyak banget ya pertanyaannya, nambah lagi nih. Jadi Yang menarik nih, 40 hari dong, Dad. ngomongin soal mobil tadi. Pihak sana baru saja diberikan hadiah sebuah mobil. Menanggapinya gimana? Dad? Nggak mau menanggapi karena baru tahu juga sih, ya nggak, no comment aja sih, karena baru tahu nih dari Mas nih ada hadiah mobil. Ya kalau memang benar ya syukur alhamdulillah, kalau itu buat gala ya. Soal Oke. 40 hari dia 40 hari ini tadi gimana, Dad? berapa persen? 40 hari ya, 40 harinya sudah hampir ya, sudah persiapan sudah 100%. Ya itu kan bukan Dedi yang membuat ya, jangan salah persepsi. Iya. Bukan Dedi yang membuat itu, karena yang membuat acara itu adalah Profesor Bambang dengan dengan Bang Milano. Kalau Dedi juga kan diundang
diundang untuk acara tahlil dan doa 40 hari untuk Vanessa ya, seperti acara 7 harian. Nah, itu di Tribrata. Itu aja. Jadi kalau untuk acara udah siap, nanti teman-teman media juga nanti diundang di sana. Ya, Vanessa, Mayang juga Cika nanti mungkin akan perform juga membawakan lagu ya. Sudah? Dad, aku mau nanya sedikit tentang museum yang cita-cita keinginan Dedi untuk paling tidak orang mengingat seperti apa Vanessa di masa lalu gitu. Ya, saya mau ingin menanyakan Ya. seperti apa sih maksudnya Dedi punya konsep apa museum itu yang mau Ya. dibikin itu seperti apa? Konsepnya sih kurang lebih sebenarnya museum itu ada kafenya juga seperti Bang Milano ini ya, kafe Bang Milano seperti ini. Jadi konsepnya ada kafenya juga. Jadi nanti di orang yang datang ke resto Vanessa itu nanti bisa melihat barang-barangnya Vanessa. Kalau boleh saya sebut ada seperti di Hard Rock Cafe ya. Nah, itu kan ada gitar-gitar, ada apa jaket-jaket yang apa musisi-musisi legend-legend ya seperti itu. Jadi modelnya kayak di Hard Rock Cafe modelnya. Jadi konsepnya seperti itu. Barang peninggalan ya. Ya, barang-barang peninggalan seperti gitar, ya terus baju, nanti sepatu, ya tas segala macam nanti dipajang di museum ini. Rencananya daerah mana, Om? Nah, untuk rencananya belum tahu nih. Jadi kita masih belum belum fokus ke situ. Itu kan masih rencana. Tapi rencana itu akan tetap diwujudkan. Tapi untuk tempat dan di mananya saya nanti akan masih komunikasi lagi dengan Prof Bambang nanti. Tapi kan namanya bikin museum itu nggak segampang apa yang kita ini tadi, walaupun ada barang-barang yang berharga seperti itu. Tapi untuk identik dari Vanessa ketika akhirnya dibikin museum itu apa, Om? Ya, identiknya kan ya seperti Museum Niki Ardila aja gitu. Ya kayak seperti itu aja. Jadi nantinya kan orang atau fans-fansnya Vanessa bisa datang dan mengenang gitu barang-barang peninggalan Vanessa. Ya mungkin mereka mau foto-foto seperti itu. Jadi salah satu juga ya nanti Gala bisa melihat juga ya. Intinya buat Gala juga dia bisa mengenang barang-barang peninggalan mamahnya, ya, gitar-gitarnya semua dia bisa dikenang oleh Gala. Ada penjualan juga nggak, Om, nanti di kafe itu juga mungkin ada konsepnya nanti belum sampai ke situ ya. Nanti pokoknya konsepnya seperti itu dulu. Nanti penjualan merchandise segala macam ya nanti akan ada pihak manajemen nanti yang mengatur itu. Ya, sudah ya. Coba.